Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel AV Review ya. Setelah waktu itu kita unboxing dan unboxing sebuah laptop Acer Nitro 5 ya. Seharga kemarin saya dapat di 12.900 berapa gitu ya. 970.000 kalau nggak salah ya. Nah, ini sekarang saya akan upgrade RAM dan tambah harddisk ya. Nah, di sini dia ada slot harddisk buat harddisk satu dan slot RAM-nya ada dua ya. Yang satu sudah terisi 8 GB dan akan saya tambah lagi 8 GB jadi jumlahnya 16 GB nanti ya. Dan ada slot SSD yang model apa? NVMe itu yang model RAM. Dia ada dua slot ya. Ternyata udah terisi 1512 ya. Yang satu mungkin nanti akan saya tambah. Saya akan beli merek Varo yang 256 GB ya nanti ya. Kenapa saya tetap pakai harddisk ya? Nah, ini kebetulan ini harddisknya ya. Dan ini RAM. RAM ini jadi bekas yang kemarin laptop merek HP ya. Laptop saya yang HP yang kemarin sempat saya review ya. Kan sudah laku terjual ya, dibeli. Nah, itu RAM-nya kan dia minta harga murah jadi saya standarin lagi ya. Jadi RAM aslinya saya ambil dan kebetulan ini DDR4 PC 3200 ya. Kebetulan laptop Acer Nitro ini bawaannya kemarin saya lihat DDR4 PC 3200. Nah, ini 8 GB PC 3200 ya. Sama ya, tapi ini merek Samsung. Nah, makanya saya pasang jadi saya nggak usah beli ya. Ini kalau beli lumayan harganya berapa ya? 3,5 atau 400 ya, lupa saya. Kalau nggak salah ya. Nah, ini harddisk saya beli ini juga bukan original, nih kayaknya republis nih. 1,5 tera ya, terabyte harddisk saya yang di laptop Dell Impression saya yang biasa buat ngerender video, biasanya datanya ada di sini semua saya. Jadi harddisk republis. Kenapa pakai harddisk kan nggak pakai SSD? Kalau saya entah kenapa saya masih belum percaya sama SSD ya. Karena pernah kejadian teman saya beli eksternal itu berbentuk SSD ya. Dan dia itu datanya jadi tiba-tiba SSD-nya error. Jadi datanya hilang semua, guys. Nah, kalau di SSD kan mau buat narik data nggak bisa. Kalau SSD-nya rusak ya udah ditukar baru, data kita hilang, guys. Nah, tapi kalau di harddisk ini dia kan akan nyimpan di piringan ya. Jadi misalnya rusak itu masih bisa di recovery, guys. Makanya saya lebih masih percaya menggunakan harddisk daripada SSD. SSD hanya saya untuk booting dan mungkin hanya untuk backup ya, backup data biar cepet. Jadi backup data tapi tetap saya akan taruh di harddisk karena itu alasan saya ya. Mungkin kalau yang lain lebih suka SSD ya monggo ya, terserah ya. Kalau saya masih percaya harddisk, makanya kan saya pasang harddisk 1,5 tera ya. Ini juga bukan ori, nih republis nih, kemarin saya beli berapa. Udah agak susah juga nyari 1,5 tera nih ya. Dan kebetulan kita juga harus, nah ini ya, kabel SATA-nya Acer ya dan murnya. Ini bawaan laptop Acer Nitro ya. Jadi ini bawaan di paketannya Nitro, ada di dusnya ya. Jadi ini tidak perlu beli ya. Saya sukanya laptop Acer tuh gitu. Dia selalu dapat ini nih, kabel buat harddisk SATA-nya ya. Kalau di merek HP kemarin kan nggak dapet ya. Saya harus pesan dari luar negeri kemarin kabel seperti ini ya. Lama kan 2 mingguan saya nyari-nyari di Shopee, dapat saya beli tuh kemarin. Kalau di Acer dia enaknya sudah dapat ya. Dan ini RAM-nya juga yang cabutan HP kemarin ya. Dan alat-alatnya yang perlukan adalah obeng min. Senjata saya seperti biasa congkelan ya. Nah ini ya congkelan ini nih. Ini butuh banget. Dan satu lagi yang congkelan tapi yang berbentuk plastik. Oke. Kita langsung pasang aja, guys. Nah, jadi di sini ada, sebentar ya, saya cabut dulu nah ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mur ya. Bentar, agak kurang fokus. Nah, jadi ada 10 mur. Dan ada satu mur lagi, guys, di tengah yang ada segel garansinya ini nih. Segel laser. Nah, ini sekarang saya sudah menemukan cara untuk melepasnya biar rapi, guys. Caranya adalah menggunakan kertas bekas yang tebal aja. Ini kebetulan dapat dari Bank DKI nih. Jadi kertas kayak pamflet gitu nih, guys. Nah, ntar saya kasih tahu caranya, guys. Jadi ini kertas jadwal puasa ya. Nah, kita langsung mulai aja ya, guys. Jadi caranya adalah gini, guys. Nah, ini seperti ini, guys. Nah, ini
Nah, dimasukkan gini sambil digesek-gesek gini guys, pelan-pelan ya, sampai semuanya copot guys. Nah, ini cara yang aman untuk melepas, kalian takut ininya robek ya guys. Pelan, nah copot kan, dan dia masih utuh guys. Nah, utuh kan. Kalau kemarin kan saya pakai congkelan ini ya guys, dan ternyata pecah ya, karena ini kurang lancip, kurang terlalu tipis juga. Jadi kita manfaatkan kertas. Mau kertas A4 bisa kayaknya guys. Cuman kalau saya lebih suka kertas ini nih. Ini kan tebel nih, kayak kertas pamflet gitu ya. Nah, kalau mau pakai kertas A4 HPS biasa kayaknya sih bisa juga ya. Nah, ini ya. Segelnya jadi kita taruh di sini dulu guys, biar aman. Tarik guys. Ini mau berbuka juga nih guys ya. Nah, bener ya, di sini ada satu baut lagi tengah, ini kita copot. Nah, ini udah copot nih, kita angkat dulu ya, mungkin buat jatuhin bautnya. Nah, udah. Nah, ini ya bautnya sudah saya simpen. Nah, sekarang kita buka nih guys menggunakan congkelan. Coba, saya juga belum pernah membuka laptop Acer nih ya. Baru pertama kali nih, coba kita lihat cara bukanya gimana ya. Agak keras juga nih guys ya. Oke guys, jadi cara membukanya ini di yang kotak ya, kan ada yang lancip. Ini dimasukkan dalam nih ya. Jadi masukkan ke dalam, diangkat gini ya. Kita buka pelan-pelan aja guys. Nah, ini ya. Nah, jadi masukin ke dalam gini, congkel. Nah, semua ya pelan-pelan aja guys. Jadi biar tidak ini. Jadi modelnya nah tancap seperti ini, congkel. Nah, congkel juga. Nih juga ya. Nah. Terus pelan-pelan guys, takutnya ada yang patah ya. Jadi ini didorong keluar baru tarik ya. Nah, ternyata dia ininya nempel nih guys, tuh casing bodinya nempel ya. Nah, kita taruh. Nah, ini dia nih guys dalamannya nih. Wow. Nih guys, dalamannya ini ada speakernya ternyata di sini ya guys. Ini baterainya. Baterainya nih berapa sih nih? 3815 mAh ya. Red 3720 mAh. Nih ya. Nimbul nih, tulisannya nimbul nih guys. Nih. Kalau diraba nimbul tulisannya. Nah, ini tempat SATA-nya. Ini harus kita copot dulu. Nanti kita pasang di sini nih. Nah, ini SSD-nya saya nggak tahu merek. Oh, lambangnya M saya kenal nih. Ini biasanya ada di RAM nih, merek micro apa ya, lupa saya. Ini kayak sebuah merek RAM nih, M. Jadi SSD-nya ini merek micro kan? Micron ya, bener ya? Nih ya. Coba saya nyalakan lampu dulu. Kelihatan tidak ya? Oh, malah nggak kelihatan ya. Nah ya, kelihatan ya, Micron ya. Ini WiFi, ini kabel kipas nih ya, kipasnya ada 2. Untuk heatsingnya sih bagus ya guys, bahannya udah bagus banget,
apa ya, kayak baby lock hitam gitu, bagus sih, jadi nggak karat nih. Baling-balingnya juga bisa dilihat sendiri ya, banyak banget ya, sirip-siripnya nih banyak banget. Ini juga sebelah nih ya, sirip-siripnya banyak banget ya. Ini colok-colokannya. Dan nah ini dia, ada SSD yang kedua, nanti dicolok di sini nih. Ini RAM nih kayaknya, RAM-nya ada di dalam sini nih guys. Iya nih RAM. Ini nyopotnya gimana nih? Oh ini ada murnya ya. Untuk RAM murnya dicopot dulu, baru ditarik kayaknya. Ini ada kabel apa nih? Mainboard USB ya guys. Cuman kalau saya lihat RAM-nya kecil banget ya. Ini nyoloknya kemana nih? Oh nyoloknya ke dalam sini ya guys. Kayaknya ya, bener ya. Ntar kan ketutup sama ini bukannya? Saya nggak tahu nih. Ini arahnya kalau dilihat. Coba kita nyalakan lampunya. Oh bener ya guys, arahnya ke ini ya, PCI. Kalau saya lihat panjang nih guys, pendek ya, ini cuma sampai sini nih RAM-nya, tapi kok nggak ada penguncinya, yang saya bingung di situ doang guys. Kalau ini kan ke kunci sama ini ya, kalau ini, nah ini nggak ada kuncinya nih guys. Ini kan bener gini masangnya kan di sini. Bener masangnya di sini karena ini, nah ini beda nih guys. Nah ya, berarti masangnya nggak ke sini tapi ke sini. Cuman kalau ngeliat dari tempatnya yang kecil ini, oh di sini nih guys. Jadi nanti masang RAM-nya sampai sini nih. Ini kunciannya nih. Saya kira RAM yang pendek di sini ya. Ini masang RAM pendek sih bisa juga. Cuman ini nggak ada mur bautnya nih. Benar ya, nggak ada mur bautnya nih guys nih. Ini apa bisa dicopot jadi mur? Masalahnya nggak bisa. Nih ya kunciannya ini nih. Jadi bisa masang SSD NVMe yang panjang ya. Jadi nih bautnya jadi di sini. Tadinya saya kira di sini guys, karena ini ada ini kan. Nih tadinya saya kira di sini, cuman ini nggak ada murnya. Jadi ini bisa pakai NVMe yang panjang, bautnya di sini. Oke guys, kita bongkar dulu RAM dan buat harddisknya. Saya matikan dulu lampunya. Oke, kita copot dulu ya RAM-nya. Kita angkat. Nah ini dia RAM-nya nih. Ini ya guys, DDR4 isi berapa saya nggak tahu. Mana tadi ya RAM-nya ke mana tadi ya, ini dia. Saya akan pasang RAM bermerek Samsung. Kebetulan sudah punya 8 GB. Kita tinggal lihat masangnya ke arah mana ini. Nah gini guys. Oke, udah masuk ya RAM. Sekarang kita tutup. Ini mungkin kita ukur dulu kali panjangnya pas kayak dengan SSD ini. Segini nih, coba kita ukur. Benar ya guys. Jadi ini tadi buat SSD-nya di sini nih bautnya. Panjangnya sama. Oke, kita baut lagi. Nah, kita ratakan. Pilihan saya jadi kemarin sebenarnya ada dua guys, Asus Tab dan
Acer Nitro 5 ini. Enaknya Acer Nitro 5 ini udah gen Core i5 Gen 12 ya. Core-nya udah 12 core ya. Thread-nya 16 ya kalau nggak salah kemarin. Kalau tadinya saya ngincer Ryzen kan core-nya cuma 8, threads-nya 16 ya. Jadi lebih mending Intel katanya, kalau buat ngerender lebih mending Intel daripada Ryzen. Ryzen lebih ke untuk yang main game ya guys. Karena di sini saya tidak suka main game, jadi hanya untuk ngerender aja sih kalau saya guys. Ini bikin sidik jari ya ininya ya. Nih. Nah, kita hilangkan aja pakai alkohol nih. Yang buat nyuci tangan ya. Tuh hilang kan? Nah, hilang. Ya tidak ada sidik jari ya. Nah, sekarang kita buka ininya guys. Nih. Nih ya. Ini ada 4. Ini kita buka dulu. Ini nempelnya di sini nih, yang tadi chip harddisknya. Saya skip dulu ya biar nggak lama buka mur. Jadi ada 1, 2, sini ya, 3, 4 ya guys. Oke sudah, tinggal kita tarik aja. Nah ya, jadi pastikan kalian gunakan obeng bermagnet ya. Jadi kalau murnya jatuh bisa gampang ambilnya. Oke, sekarang kita buka, kita ambil nih ya. Sama murnya ya, ada 4 biji warna hitam nih ya. Nah, saya belum tahu nih caranya nih, coba kita lihat dulu. Kayaknya harusnya begini nih ya. Nah, begini nih guys. Nah, jadi yang ada mesinnya di bawah ya, melorotnya nih ya. Ini jadi nih, ini sih kayak aluminium, ada aluminiumnya ya dikit, ada besinya dikit. Ini kayaknya di arah bawah bener ya. Nah, seperti ini guys. Nah, ini kita baut. Karena yang ada bautnya di bawah kan yang bagian belakang ya. Nah ini ya, ini kita baut aja guys. Saya skip dulu ya biar nggak lama ya. Oke, ini sudah terbaut ya, baut yang tadi dapat dari Acer 4. Dan ini kabelnya kita colok. Nah, tancapkan cat. Nah, ini tinggal kita masukkan ke soket ini nih. Nah ini ya, di sini soketnya nih. Gelap banget nih guys. Saya ambil lampu dulu. Waduh, lampunya mati lagi ya. Bentar guys, saya ambil lampu dulu biar kelihatan ya. Oke guys, nih ya. Wes. Loh, kok copot? Jadi baut. Jadi baut copot guys. Nah, bautnya kemana berarti ya? Oh, di samping guys. sorry salah. Jadi bautnya nggak di bawah ya guys, di samping. Pantesan gak nempel ya. Saya copot lagi ya guys. Saya skip lagi. Oke guys, jadi ini bautnya di posisi kanan kiri ya. Nih. Nah, ini udah pakai. Nah, ini kalau melihat alur kabelnya dia, oh berarti ini ke bawah nekuk seperti ini guys. Nah, nih ya. Ini udah kelihatan sih ada bekas kabelnya ya, ditekuk nih. Jadi ke bawah merong kiri kan. Nah, ini yang masnya kan masuk ke dalam sini nih. Nih. Nah, jadi seperti itu guys. Coba kita pasang dulu ya. Jadi ini kalian masukkan dulu soketnya. Nah ya, kalian masukkan dulu soketnya kalau udah dijepit. Nah, kalau sudah dikunci, kita tinggal ikutin arah tekukannya aja ya. Jadi, nah ini nih. Nah, ini udah masuk. Nah, sip. Ini tinggal kalian baut.
Nah, satu lagi. Nah, sip. Nah, guys, udah selesai. Mudah kan? Nah, sekarang tinggal ini ya. Ini saya tinggal SSD, nanti saya pasang satu lagi di sini ya. Tapi berhubung SSD-nya belum ada dan belum beli, jadi saya cukup hard disk dan RAM. Nah, kalau sudah, kita pasang kembali. Nah, biasa. Oke, kita pasang kembali ya. Oke, jadi tadi sudah selesai ya pemasangannya. Jadi dari depan dulu tadi ya. Jadi lubang ininya nih ya. HDMI, port Type C dan adaptornya dipaskan dulu, dimasukkan. Di situ baru ditekan yang samping kanan kiri ke depannya. Nah, ini udah saya mur juga ya. Tinggal kita tempel kembali yang garansi, tapi saya akan coba dulu. Mungkin yang garansi ini nggak saya tempel dulu karena besok saya juga akan coba ini SSD dulu ya. Nah, ini kita nyalakan dulu ya. Kita lihat apakah masuk di BIOS-nya. Nah, ini biru nih, kayaknya masih ngedetek ke harddisk kayaknya nih. Kita tunggu dulu ya. 100% komplit. Kita langsung tekan F2 coba ya. Ini kayaknya RAM nih. Masuk sih nih. Ini RAM sih nggak masalah ya, masuk karena sudah terdeteksi 16 GB. Oh, F12 untuk masuk boot menu nih. Boot menu kita enable aja ya. Coba kita enable nih. Ini saya lagi nyari untuk bootnya nih. Di mana dia? Nih, harddisk ya, Micron. Serial number 221. ADD 1 nya kosong ya. ADD 2. Ini SSD 1 ya, Micron. ADD 1 modelnya non, ADD 1 model non. Ini harddisk 2. Ini harddisk 2 yang tadi OS 1500 benar ya. Ini sih sudah terdeteksi. Ini SSD yang 1, ini SSD 2 tadi kosong ya. Ini yang harddisk yang tadi. Harusnya sih sudah masuk ya. Ini F12-nya boot menunya saya enable dulu. Jadi nanti saya bisa masuk untuk melihat. Di sini tuh bootnya hanya satu ya, F Windows Boot Manager doang. Coba kita tekan F12, yes. Kita tekan F12. Nah, nyala. Kita tekan F12 coba, akan keluar boot ya. Hanya boot manager ya, kayaknya ya. Nah, saya nggak tahu nih RAM-nya apa harddisknya. Kayaknya kita harus bongkar lagi dan copot salah satu ya, antara RAM atau harddisk nih. Sebentar, akan saya copot lagi ya. Oke, jadi tadi setelah saya pasang RAM ini ya, dia tuh bisa, tapi ketika masuk Windows blue screen. Jadi kayaknya ada RAM yang nggak cocok ya.
Tadi saya copot yang aslinya, saya pasang ini, ternyata yang bikin blue screen ya ini RAM ini. Padahal ini DDR4 PC 3200, entah RAM-nya nggak cocok apa gimana ya. Nah ini ya, nah ini DDR4 PC 3200 ya, tapi tidak mau ya blue screen. Saya nggak tahu karena mereknya Samsung, sedangkan RAM bawaannya itu merek Hynix ya, dan dia di RAM-nya itu tertulis 8GB 1RX 16. Kalau ini kan 8. Apa ngaruh di situ? Harusnya sih nggak masalah sih ya, karena bedanya apa bang, 1RX 8 sama 16. Kalau yang 16 dia cuma 4 chip ini nih, di belakangnya sini kosong nih ya. Kalau ini kan ada 8 chip ya, bedanya sih harusnya ini ya. Nah ini kan 1RX itu harusnya satu chip sini, satu baris, harusnya ini satu, tapi ini ada dua bolak-balik. Harusnya dia tertulis 2RX 8 ya. Kalau yang tadi kan yang di bawaannya 1RX ya, sesuai ini sebetulnya kemarin tadi saya foto. Nah ini RAM aslinya ya, 8GB 1RX. Jadi 1RX itu satu baris, jadi belakangnya kosong ya. RX 16 dia PC 43200 ya. Sedangkan yang ini yang tadi yang punya saya 8GB 1RX 8. Sedangkan ini chipnya ada di depan dan belakang ya, harusnya 2RX 8 harusnya ya. Nah, cuman kayaknya RAM-nya bermasalah, saya nggak tahu. Mungkin saya akan coba lagi dengan merek Hynix ya. Saya akan beli lagi yang 8GB dengan merek Hynix yang tipe ini sih. Kalau ada sih saya cari yang ini ya, 1RX 16, tapi ini agak sulit nyari yang seperti ini. 1RX 16 ini agak sulit. Kebanyakan yang 1RX 8 ya, banyakan dijual seperti ini depan belakang. Cuman ini kan merek Samsung. Saya coba nanti cari yang Hynix, mudah-mudahan cocok ya. Jadi tadi saya copot lagi ya, karena blue screen nggak bisa masuk saya. Oke, setelah kemarin menggunakan RAM Samsung tidak bisa ya, dia blue screen ya. Nah kemarin saya sudah membeli sebuah RAM bermerek Kaizen ya, 8GB PC 3200 ya, menyesuaikan dengan yang bawaannya ini ya. Dan saya juga beli SSD. Kemarin sih belinya ini Kaizen ya, tapi di sini tulisannya Kaiyo, sama aja sih. Kaiyo dan Kaizen ini satu apa ya, baratnya satu perusahaan ya. Saya beli yang 256GB dan dia dapat baut nih ya, dapat baut buat baut di sininya ya. Enaknya dia udah dapat baut nih. Nah ini kan kita coba. Kenapa saya beli merek ini? Kemarin setelah searching ya, ada Hynix sama Samsung itu tipenya modelnya sama ya. Saya takut gitu lagi, terus nyari merek lain, dapat merek ini dan saya lihat di review ternyata ada yang beli dan buat Acer Nitro 5. Nah makanya, dan dia sudah nyoba bisa, makanya saya langsung beli merek ini karena sebelumnya sudah ada yang ngulas. Ini duanya saya beli di Raja RAM Nusantara ya. Iya, Raja RAM Nusantara. RAM-nya Kaizen-nya harganya 268.000, 8GB ya, PC 3200. Keduanya SSD NVMe M2 256GB Kaizen ya. Seharga 255.000. Nah, lihat nih ya. Raja RAM Nusantara, yang mau beli silahkan di sini. Ini 268 ya. Kebetulan ada yang beli review ya. Nah ini dia nih. Mana saya gara-gara melihat ini nih. Ini dia punya Acer Nitro 5 nih ya. Nih. Sama nih, Acer Nitro 5 yang generasi pertama kayaknya nih. Lampu LED-nya masih ada di dua ini. Kalau yang baru kan sudah di samping sini ya, dan ininya hitam. Ini kan merah yang lama nih. Nah dia tuh jalan tuh, makanya saya beli kemarin karena udah dipakai Acer Nitro 5 nih ya. 268.000, DDR4 8GB 25600 atau 3200 MHz.
Di sini banyak sih merek-merek RAM, ada Empyrean, ada SK Hynix, ini juga ada, cuman kemarin mau beli yang kayak model begini. Nah ini yang saya beli kayak Samsung kemarin, takut nggak bisa lagi ya, jadi saya nyari-nyari aja yang ada. Dan dia juga ada RAM-nya ya, SSD ya, SSD juga banyak merek Kaizen. Saya penasarannya nyoba merek Kaizen ini. Tadinya mau nyari yang 512, cuman budgetnya terbatas. Sebenarnya saya ngincer yang Faro ya 512, tapi nggak ada ya sih cari. Ini kalau Kaizen ada 512. Dia harganya masih berapa gitu ya. Ini yang 128-nya 182, ini saya yang 256. Nih ya, 512-nya harganya 395.000. 3 kali 4, saya beli yang 256 aja dulu karena budget juga adanya sesuai dengan budget segini, 256 GB ya, 255. Oke, kita langsung pasang aja ya, karena ini harus cepat-cepat dikonfirmasi, takutnya nggak support atau gimana, nanti kita bisa tukar. Saya juga belum tahu nih agen Kaizen ini di mana ya. Kalau di Faro saya udah tahu ya, di Mangga 2 lantai 3 tuh kalau nggak salah ya. Oke, ini kita langsung pasang aja, mudah-mudahan cocok. Ini saya juga nggak tahu nih dia chipnya apa ini. Oke, langsung kita pasang. Oh iya ya, kalau yang mau masang ada baiknya soket baterai dilepas dulu ya. Jangan ngikutin saya, karena nih saya soket baterai masih terhubung ya. Kalau saya sih biar nggak ribet aja sih ya. Kalau kalian jangan ngikutin ya, nanti takutnya saya disalahkan gara-gara nggak nyopot soket baterai. Kalau saya sih udah biasa ya, nyopot soket baterai, yang penting tangan kering, jangan basah. Nah udah itu aja dah, sambil menyalakan kipas nih. Saya di atas ada kipas, jadi biar tangan saya tidak keringetan. Nih kalau sudah kita pasang, ini udah saya pasang. Nah klik. Nah ini bisa kita tutup, harus dicek lagi nih. Ini jadi ada kayak per gitu ya, jadi harus ditaruh di luar. Nah ini nih, nah nih ya, ini kan ada sangkutan nih kecil nih, nih itu harus di dalam ya, ini soalnya ada sangkutannya juga. Nah sudah, jadi kanan kiri ini ada sangkutan. Kalau bisa jadi di dalam ini ya, nih ini kan ada kecil nih dua nih, di samping tuh juga ada. Jadi usahakan ininya masuk, kelihatan ya, besi ininya kelihatan. Di samping pun juga ya, kalau nggak kelihatan berarti agak ditekuk dikit biar kelihatan. Jadi posisinya dia ada di luar. Kalau sudah kita bautnya tadi, ini dia nih. Nah sekarang tinggal pasang SSD. Ini kebetulan di laptop Acer Nitro 5 ini sendiri udah ada baut ya, nih sudah ada baut sendiri. Ini bisa kita simpan, mungkin nanti buat baut cadangan ya. Ini masih segel nih, mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan bisa ya, nggak ada masalah. Soalnya baca reviewnya kok banyak yang bermasalah. Bautnya bisa kita simpan buat cadangan. Nah ini ya, bentuknya sih bagus ya, Kaizen. Ini katanya sih made in dari Jepang, tapi nggak tahu made in mana nih. Wah ini ada kartu garansi, cuma saya belum tahu nih pusatnya Kaizen di mana. Saya lihat di websitenya juga nggak ada alamat ya. Kalau di Faro kan ada ya alamatnya, udah tahu di Harko Mangga 2. Kalau ini saya nggak tahu nih alamatnya di mana nih. Ada nomor telepon doang di website itu. Nanti kalau misalnya kita komplain ke distributor tempat saya beli tadi, kan kadang suka lama tuh ya, lebih baik kita komplain langsung. Nah ini ya,
lebih baik kita komplain langsung. Makanya saya belum tahu nih service center aslinya ada di mana dia nih. Nah kalau masalah saya akan tukar langsung, ngubungin dia dan tanya alamatnya di mana. Kalau yang Faro saya udah tahu tuh di lantai 3 Harko Mangga 2 ya. Ini saya juga nggak tahu chipsetnya dia apa ya. Oh dilihat sih bagus ya, solid. Made in China sih di sini tertulisnya bro ya, Gan ya. Made in China. Nah di sini tertulis made in China nih. Saya kira made in Jepang, soalnya kan tulisannya Kaizen itu katanya bahasa Jepang. Bagus sih. Sekarang kita pasang aja. Oh iya, bautnya dibuka dulu ya guys. Ini di sini udah dapet baut, tadi di Kaizen dikasih baut juga. Kita pasang aja. Nah, kalau ada budget kita ganti yang 5, 12 ya, sementara pakai 256 GB dulu. Oke, udah beres untuk masalah upgrade. Mungkin kita tutup dulu kali ya. Saya takutnya nanti kalau nggak ditutup nggak kena itunya ya. Ini agak masih longgar di sekitar sini. Kayaknya kurang mundur sedikit ya. Nih guys, di belakang sini nih kurang mundur. Nah ini bekas sidik. Nah ini udah kencang, nggak oblak. Untuk bekas sidik jarinya bisa kalian hilangkan dengan itu ya. Biar tapi kira tukang servis nggak dibuka ya. Bilang aja dibuka dari toko ya. Toko tempat kita beli kan terima upgrade tuh dari itu officialnya. Nah, udah. Oke, untuk masalah update sudah selesai. Harddisk sudah terpasang, RAM sudah terpasang, SSD satu lagi sudah terpasang ya. Jadi ada 2 SSD, ada harddisk dan RAM 2 ya. Untuk masalah upgrade ini Acer Nitro 5 ini terbilang cukup komplit ya. Ini kalau sudah kita pasang aja dulu ya. Soalnya kan takut nanti kalau nggak ini. Kita lihat dulu di sini nih. Ini pastikan masuk dulu nih. Jadi kalian harus masangnya harus dari depan. Nah ini usahakan masuk dulu ya. Nah kalau depan sudah masuk baru ke arah belakang. Nah ini depan ditekan dulu, nah baru kanan kiri belakang. Oke.
Nah, ini sudah kenceng, langsung kita nyalakan dan kita cek ya. Mudah-mudahan bisa ya. Ini kita lihat. Mudah-mudahan RAM-nya dan ini cocok. Karena kemarin pakai Samsung dia blue screen ya. Nah, masuk. Cocok ini kayaknya, udah nggak blue screen lagi ya. Kemarin dia chip Samsung blue screen ya. Kita lihat. Nah, ini udah masuk nih, kayaknya cocok nih. Nah, sekarang kita gunakan CPU Z untuk melihat. Nah, sudah ya, jadi 16 GB SPD. Nah, ini kita lihat. Ini yang bawaannya. Sebentar, saya ini kan kamera dulu ya. Nah, ini bawaan aslinya ya. DDR4 3200, dia chipsetnya SK Hynix. Ini bawaan aslinya nih, 8 GB. Sekarang kita pindah yang kedua. Ini yang beli tadi sama ya, makanya dia cocok. Nah, ini sama nih, 823 ya. Jadi Kaizen ini menggunakan chipset SK Hynix juga dan cocok ternyata ya. Jadi yang mau buat upgrade Acer Nitro 5, beli merek ini, Kaizen. Kaizen ini menggunakan chip yang sama SK Hynix ya, daripada beli yang tadi yang satu lagi yang mana SK Hynix ya di harga 225 tadi ya. Lebih baik beli yang ini, yang Kaizen. Ini juga udah pasti SK Hynix dan cocok ya, nih sama ya, kecepatannya sama nih. Satu SK Hynix nih, SK Hynix kan 2322 ya, produksi tahun 22, tanggal 23. Satu produksi tanggal 23 tahunnya ya, bulan tanggal 7 23 ya. Cara pembacaannya mungkin seperti itu ya. Dan ini cocok ya, sama-sama SK Hynix chipset dan modulnya. Oke, cocok. Sekarang kita lihat SSD-nya. Harusnya masuk di E ya, di disk PC. Nah, di disk PC tidak ada ya, harusnya ada E ya. Nah, gimana caranya kan? Nah, jangan sampean bilang wah nggak kedetek, rusak. Nah, kalian cek dulu di disk PC, klik kanan, show more option ya. Saya lebih suka yang pakai, nah ini tampilan seperti ini nih. Ini kayak tampilan di Windows 10, manage. Kalian pilih manage. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini masih CD ya. Oke, ini pilih device manager. Salah, disk management ya. Nah, ini dia. Kenapa nggak kedetek? Karena nih di bawah ya, belum di belum di apa ya bahasanya ya, saya lupa deh. Pokoknya belum di partisi ya. Nih ya, unlocated. Ini yang hitam ini jadi sudah terdeteksi ya. Nih di sini 256 itu terdeteksi 238 ya. Kenapa kan nggak 256? Nah, kalian searchingnya di Google ya. Jadi SSD 256 itu tidak pasti kedetek 256 karena kebaca sistemnya pasti ya sekitar segini 238,47. Kalau yang nanya itu kenapa, cari aja di Google, banyak ya yang bahas. Oke, ini karena masih hitam dan belum nongol, jadi kita taruh di sini, klik kanan, new simple volume ya, next saja, next. Nah, ini
E ya. Tadi D, jadi saya taruh di E, atau bisa ditukar ya. Jadi harddisknya di E, SSD yang satu lagi di D, itu juga bisa ditukar, tapi kita harus, ini berarti kita bikin app dulu guys. Nih ya, saya bikin app dulu ya sementara. Ini kalau yang mau harddisknya taruh di ini ya. Tapi kalau kalian yang mau, kan SSD C, terus D-nya harddisk tadi kan, satu lagi SSD di E ya. Tapi kalau kalian mau bikin berurut, kan saya harddisknya mau taruh di ini aja. Jadi SSD 1 C, SSD 2 D, harddisk E ya. Nah, itu bisa dirubah. Kalau saya akan kalau yang mau seperti itu, kalau yang nggak mau langsung next aja ya. Cuman saya pengen bikin seperti itu. Jadi saya akan bikin ini, saya taruh app dulu. Next. Namanya bisa diganti sih, tapi saya next aja dulu ya. Nah, ini ya. C D E. Ini saya rubah app karena harddisk mau saya pindahkan ke E. Dan ini yang SSD satu tambahan menjadi D. Nah, caranya sama seperti tadi. Nih, yang D ini kalian klik kanan, pilih change drive letter paths. Nah, ini akan saya ganti, pilih change ya. Saya ganti di E. Oke. Yes. Nah, dia berubah E. Nah, ini yang tadi SSD yang kedua saya ganti menjadi D. Makanya tadi harus diubah ke app dulu sementara karena buat E-nya dipakai buat harddisk. Nah, ini kan saya ganti D. Oke. Yes. Oke. Selesai. Ini SSD yang baru, ini harddisk. Karena saya ingin menaruh di SSD 1 C, SSD 2 D, dan harddisk di E. Jadi C D E ya. Makanya tadi ininya harus ditaruh app dulu karena D-nya mau dipakai buat harddisk, baru yang tadi ini app dirubah ke jadi D. Nah, udah simple, selesai. Mudah kan? Dan RAM juga terdeteksi dengan baik. Oke, mungkin itu aja ya. Cara upgrade SSD dan RAM dan juga harddisk di Acer Nitro 5 ya. Ini Acer Nitro 5 yang 100 sRGB ya, tipe berapa kemarin, 59XD apa ya, lupa saya nggak tahu dah. Kalian lihat aja nanti yang di unboxing itu depannya, halaman apa, di tampilan video depannya. Dan biasakan nonton video sampai habis baru bertanya ya. Karena kebanyakan kita sudah bikin capek-capek dan videonya panjang tapi cuman di skip aja ya, tidak dilihat dari awal. Oke. Mungkin itu aja unboxing ya. Apa, upgrade ya. Upgrade RAM, harddisk, dan SSD di Acer Nitro 5 ya. Kalau unboxing kemarin ada, silahkan cek link di bawah deskripsi, itu saya taruh unboxing laptop ini ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.